Pasca pecahnya jembatan kaca yang memakan 1 korban jiwa, polisi menggelar olah TKP pada Kamis pagi. Petugas memeriksa 1 panel kaca jembatan yang pecah termasuk ketebalan kaca serta rangka jembatan. Selain itu, polisi juga memeriksa 12 saksi berikut pengelola objek wisata. Dari hasil pemeriksaan awal diketahui wahana jembatan kaca yang sudah beroperasi selama 11 bulan ini belum diuji kelayakannya. Selain itu, jembatan kaca dibangun oleh pengelola dan karyawan, bukan oleh ahli konstruksi. Polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap kaca yang dipakai di jembatan tersebut. Dugaan sementara ada unsur kelalaian dari pengelola objek wisata. Sudah dibangun selama 11 bulan. Yang kedua, jembatan ini tidak ada uji kelayakan dari pihak terkait. Yang ketiga, dibangun oleh pemilik usaha ini bersama dengan karyawannya rekan-rekan. Keempat, terakhir adalah tidak ada sistem pengamanan yang memadai yang tertulis yang menjadi petunjuk untuk pengunjung pada saat masuk kemudian membaca petunjuk tersebut. Salah satu korban luka akibat pecahnya jembatan kaca objek wisata The Geong Hutan Pinus Limpakuwus masih dirawat di RSUD Margono Soekarjo Purwokerto. Kondisi korban yang merupakan wisatawan dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sudah membaik, namun masih harus menjalani perawatan intensif. Penjabat Bupati Banyumas yang menengok korban pada Kamis pagi memerintahkan seluruh objek wisata jembatan kaca di Banyumas untuk ditutup sampai mendapatkan sertifikat layak fungsi. Dengan kejadian itu, semua tempat wisata yang punya potensi seperti ini kami tutup, Pak. Kami tutup sampai dengan dikeluarkannya sertifikat layak fungsi. Jadi sebelum sertifikat layak fungsi ini keluar, semuanya belum boleh digunakan. Sebelumnya jembatan kaca ini pecah pada Rabu pagi. Akibatnya 2 orang wisatawan terjatuh dari atas jembatan kaca setinggi kurang lebih 15 meter. 1 orang tewas sementara 1 korban lain terluka parah. Tim Liputan CNN Indonesia. Lalu bagaimana kronologis pecahnya jembatan kaca The Geong Banyumas? Kami akan rangkumkan singkat untuk Anda. Kita akan lihat bersama. Ini data sementara yang bisa kami himpun bahwa pada saat kejadian berdasarkan informasi dari sejumlah saksi mata mengatakan ada sekitar 11 orang di jembatan. Yang kemudian terbagi dalam 2 tim, yang kemudian 4 orang dalam 1 tim yang berdiri pada 1 titik, kemudian 2 orang jatuh ke bawah. Ini adalah 1 korban luka dan kemudian 1 korban meninggal dunia. Sementara 2 orang lainnya berhasil atau tetap kita bisa katakan ini adalah momen yang naas begitu, 2 orang tersangkut tiang besi sehingga tidak jatuh dari ketinggian sekitar 15 meter ke tanah. Kita akan lihat juga bagaimana kemudian gambaran begitu terkait dengan jembatannya. Ini bisa kita lihat bersama dan dari keterangan itu tadi artinya ketika posisi jatuhnya ada di sekitar 1 tangan emas yaitu tangan kiri sebelah sini, maka 2 orang tadi yang selamat ataupun tersangkut ini berada di sini. Namun sayangnya 2 orang lainnya harus jatuh ke bawah dengan ketinggian 15 meter yang kemudian menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 1 orang lainnya luka-luka yang kini masih menjalani perawatan. Sementara 7 orang lainnya yang menjadi rombongan titik lain ini berada di sekitar sini dan berhasil paling tidak menyelamatkan diri. Dan paling tidak berdasarkan data yang juga kami himpun bukan hanya 15 meter saja yang kemudian menjadi pokok permasalahan atau kemudian hal yang penting untuk kita perhatikan. Tapi adalah dengan total kepanjangan kurang lebih 75 meter, ternyata polisi menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada uji kelayakan terkait dengan kapasitas maupun kekuatan dari jembatan untuk menampung berapa orang yang ada. Bahkan kalau kita lihat dari ketebalan kaca yang ada di sini, ini disebutkan hanya sekitar 1,2 cm saja. Dengan lebar kurang lebih hanya sekitar 1,2 meter. Dan apakah kemudian ini menjadi ideal begitu? Ini yang disebutkan polisi tidak dibangun oleh ahli konstruksi, namun kemudian hanya dibangun oleh pengelola yang belum pernah kemudian dilakukan uji kapasitas. Ini yang juga menarik bahwa kemudian polisi mengatakan tidak ada tanda peringatan. Padahal
dalam sebuah objek wisata seperti ini, maka seharusnya ada papan-papan peringatan yang memperingatkan paling tidak ketika ada wisatawan yang bisa masuk ke dalam areal ini, maka berapa lama waktunya, ataupun berapa kapasitas orang yang mungkin bisa berdiri pada satu titik dengan ketebalan yaitu sekitar 1,2 cm. Saya membawakan sedikit contoh kepada Anda pemirsa di rumah. Ini adalah semacam untuk menghitung kain begitu ya. Saya ingin menunjukkan kepada Anda 1,2 hanya sekecil ini. Hanya kurang lebih setebal TV plasma yang datar begitu. Sehingga Anda bisa bayangkan 1,2 cm ini menjadi tebal dari kaca yang berada 15 meter di atas jembatan. Sehingga kita bisa membayangkan bagaimana kondisi ketika para korban jatuh ke bawah dan kemudian kepanikan yang terjadi. Dan ini menjadi pertanyaan. Apakah kemudian kondisi seperti ini memang lazim terjadi di Indonesia? Kondisi ketidakadaan dari rambu-rambu dan kewaspadaan bagi pengunjung ini memang lazim terjadi. Namun saya tidak akan menjelaskan sendiri, namun sudah ada narasumber yang tergabung sama saya melalui luar studio dan sambungan online, yaitu pengamat pariwisata Bapak Kusmeru. Selamat malam Pak Kusmeru. Selamat malam Mas Ram. Baik, ini tentu menjadi keprihatinan kita semua begitu Pak. Ada sebuah objek wisata yang sudah ada beberapa waktu, cuman ternyata tidak pernah diuji beban, tidak ada tanda rambu-rambu bagi para pengunjung, apalagi pada saat kejadian informasinya di satu titik ada 4 pengunjung berselfie ria begitu. Anda melihat bagaimana? Inikah kemudian masalah yang tidak tuntas pada tempat wisata kita Pak? Ya, ini memang insiden yang memprihatinkan ya, karena sebetulnya insiden seperti ini bukan pertama kali terjadi di Kabupaten Banyumas ya. Tahun 2006 pada tanggal dan bulan yang sama, 25 Oktober, kebetulan harinya juga sama, hari Rabu, itu juga pernah terjadi kecelakaan atau insiden di jembatan gantung di lokal wisata Baturaden ya, yang waktu itu menewaskan 6 orang. Di mana jembatan gantung itu dipadati oleh 50 pengunjung, sehingga memang syarat beban. Nah, semestinya belajar dari peristiwa yang pernah terjadi pada tahun 2006 itu, kita perlu lebih berhati-hati, perlu lebih waspada, karena ini suatu pelajaran ya bagi kita bersama, baik pengelola objek wisata, pengelola wahana jembatan kaca, maupun wisatawan yang berkunjung juga, bahwa bagaimanapun faktor keamanan, faktor keselamatan, dan faktor kenyamanan dalam berwisata itu sangat penting. Baik. Nah, ya. Pak Kusmeru, tapi ini yang juga jadi pertanyaan. Kemudian artinya ketika sudah berjalan selama beberapa tahun begitu, paling tidak 11 bulan informasi yang kami dapatkan belum ada uji kelayakan. Apakah ini artinya pemerintah harusnya lebih memperketat lagi izin-izin pembukaan tempat wisata seperti ini begitu Pak? Dan bagaimana kita sebagai masyarakat juga mengetahui bahwa ini aman, ini tidak begitu untuk kemudian awareness kita bersama saat datang ke tempat wisata begitu Pak Kusmeru? Ya, ini perlu evaluasi secara menyeluruh ya, bukan hanya di Kabupaten Banyumas. Saya pikir seluruh Indonesia untuk wahana-wahana sejenis itu perlu kita evaluasi, terutama yang terkait dengan studi kelayakan. Nah, studi kelayakan ini kan menyangkut faktor keamanan. Apakah jembatan kaca seperti ini aman untuk dikunjungi wisatawan? Terutama dari faktor konstruksinya seperti apa, apakah konstruksinya memang aman, kemudian kontur tanahnya seperti apa, apakah tidak menyebabkan jembatan itu bergoyang ketika dilalui oleh beberapa wisatawan, kemudian juga ketebalan kaca itu tadi, itu memang sangat penting. Nah, studi kelayakan ini mestinya dimiliki, sehingga saya sangat mendukung kalau kemudian ada sertifikasi untuk jembatan kaca sejenis ini
di seluruh Indonesia. Baik. Nah, dengan sertifikasi itu maka wahana wisata semacam ini bisa dipastikan layak untuk dikunjungi oleh wisatawan. Ini soal sertifikat CHSE berarti ya, Pak Kusmeru ya? Bukan CHSE, tapi sertifikasi kelayakan sebuah wahana ya, jembatan layang untuk dilalui oleh wisatawan. Berapa sih kapasitas wisatawan yang bisa melalui jembatan itu misalnya? Nah, ini kan belum ada standar yang jelas karena masing-masing jembatan kaca di beberapa daerah juga berbeda ya konstruksi maupun ketebalan kacanya. Jika ketebalan kaca di jembatan The Geong Limpakuwus ini tidak lebih dari 2 cm tadi itu, wah ini kan sangat berisiko terjadinya kecelakaan. Oke, artinya kemudian ketika dilakukan uji kelayakan, bagaimana kemudian perspektif dan isu buat saya adalah bagaimana kita sebagai wisatawan kemudian mengetahui tidak semua tempat kemudian paling tidak kita belajar pada kasus ini tidak ada rambu-rambu yang menjelaskan, tidak ada kemudian semacam papan yang untuk menjelaskan misalkan mereka boleh berapa orang di atasnya atau mungkin berapa lama durasinya. Bagaimana kita bisa mengetahui itu, begitu Pak Kusmeru? Ya, selayaknya memang setiap objek dan daya tarik wisata itu kan memiliki standar operasional prosedur ya. Termasuk juga rambu-rambu, kemudian informasi awal kepada wisatawan, misalnya berapa sih kapasitas satu jembatan kaca sehingga tidak syarat beban, kemudian berapa lama wisatawan bisa berada di jembatan ini mestinya ada informasi awal. Kalaupun tidak ada rambu-rambu, minimal ada petugas yang kemudian ketika pengunjung membeli tiket memasuki jembatan itu kemudian diberikan informasi. Nanti tidak boleh lebih dari 10 orang misalnya yang berada di jembatan ini, atau tidak boleh lebih dari 20 orang tergantung pada, sekali lagi, pada konstruksi, pada kontur tanah, dan pada ketebalan kaca. Dan ini kan perlu semacam uji laboratorium, perlu semacam studi kelayakan dari awal. Ini berapa sih sebetulnya kapasitas jembatan kaca ini? Kekuatannya seperti apa? Ini kan yang perlu diketahui oleh publik. Pun jenis kaca dan ketahanannya begitu ya. Oke. Ya, itu. Pak Kusmeru, ketika hari ini paling tidak kita fokus pada Banyumas begitu ya. Ketika memang PJ kepala daerahnya sudah menutup atau kemudian mengatakan berpotensi akan menutup objek wisata serupa begitu. Apakah ini bisa menjadi optimisme kita sebagai wisatawan untuk kemudian percaya soal keamanan wisata terutama wisata alam seperti ini, atau kemudian ya mungkin hanya hangat beberapa waktu tapi kita akan lupa kembali begitu soal masalah keamanan ini, Pak Kusmeru? Ya, memang ini kesannya pemadam kebakaran ya. Setelah ada kejadian semacam ini baru dilakukan evaluasi. Tapi paling tidak apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas ya perlu kita apresiasi ya. Dalam artian objek wisata sejenis jembatan kaca yang ada di Kabupaten Banyumas itu kan ada 5 buah, dan itu mulai hari ini sudah ditutup semua untuk dilakukan evaluasi, studi kelayakan sambil menunggu sertifikasi. Tapi paling tidak insiden yang terjadi pada hari Rabu kemarin itu akan meninggalkan trauma, akan mengakibatkan trauma pada wisatawan ketika mengunjungi wahana wisata sejenis. Nah, ini kan akan berdampak buruk pada industri pariwisata ya. Karena memang sebetulnya kita perlu evaluasi secara menyeluruh sebetulnya ya. Kalau kita bicara insiden jembatan kaca ini, pariwisata Indonesia ini konsepnya seperti apa sih? Karena jembatan kaca ini kan sebetulnya mengakibatkan distorsi visual ya, dalam wisata alam. Kenapa? Karena ada view, ya, ada keindahan alam yang terganggu dengan adanya jembatan kaca ini. Jadi secara atau dalam perspektif ekologis, sebetulnya jembatan kaca dalam satu
kawasan wisata alam ini sangat bertentangan dengan konsep pariwisata berkelanjutan dan pariwisata yang berwawasan lingkungan. Ini Baik. perlu dipikirkan ke depannya itu. Oke, ini paling tidak mungkin bisa menjadi semacam titik balik refleksi begitu ya untuk kemudian membaca ulang, menafsirkan ulang soal kemana arah pariwisata kita. Apakah kemudian hanya mencoba mengimitasi dan mengkreasikan apa yang bisa kita nikmati di luar atau kemudian memanfaatkan dan memaksimalkan apa yang ada. Terima kasih atas Jadi, waktu. kita sering latah gitu ya. Sering latah dengan ketika sedang viral jembatan kaca, semua daerah membuat itu. Kemudian juga kita hanya berorientasi pada kepentingan ekonomis semata tanpa memperhatikan faktor keamanan bagi wisatawan. Ya. Ini yang perlu menjadi perhatian. Baik. Kita tentu berharap ini tidak terjadi dan ada pembelajaran untuk kita bersama begitu ke depannya. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Kusmeru, pengamat pariwisata Universitas Jenderal Sudirman telah bergabung dan memberikan insight di CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu, Pak. Selamat malam.